بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور رحمكم الله تعالى. الحمد لله atas nikmat ilmu. Alhamdulillah atas nikmat menghadiri majlis ilmu. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat ini secara khusus, dengan harapan Allah Azza wa Jal menambahkan kepada kita semangat dalam talabul ilmi, tekad yang kuat untuk mempelajari ilmu syar'i. Dengan adanya tekad yang kuat, dengan izin Allah Azza wa Jal, seseorang akan dimudahkan untuk talabul ilmi dimanapun dia berada, walaupun mungkin sibuk, banyak urusan, dan lain-lain. Sebab sebagaimana katakan sebagian ulama bahwa husnul qasdi, ketika orang punya kemauan baik, tekad yang kuat, Allah Azza wa Jalla akan membalasnya dengan memudahkan urusan-urusan dia untuk melakukan amal saleh, termasuk talabul ilmi. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Semangat seseorang untuk talabul ilmi hendaknya dibarengi dengan pengetahuan dia tentang ilmu-ilmu yang wajib dia ketahui secara fardu ain. Kita semua sudah tahu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik, bahwa Rasul kita SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu faridah atas setiap muslim. Jadi kita semua insya Allah sudah tahu dan sering mendengar mencari ilmu itu wajib. Belajar ilmu syar'i itu wajib. Tapi di sini ada hal yang perlu dan penting untuk kita ketahui. Apa maksud dari wajib itu? Dan apa ilmu yang wajib kita pelajari secara fardu ain? Supaya orang kemudian fokus pada sesuatu yang paling penting terlebih dahulu. Ilmu syar'i banyak sekali. Nah, kemudian seseorang fokus dahulu, apa saja yang harus saya pelajari. Dan seseorang juga akan terus mendorong dirinya untuk semangat talabul ilmi dalam rangka mengamalkan hadis yang tadi disebutkan. Kata faridah atau wajib ya, itu bermakna sesuatu yang dituntut oleh syariat secara mengikat. Ada perintah, dan perintah itu berisi tuntutan kepada kita yang sifatnya mengikat, harus dilaksanakan. Sifatnya mengikat, kemudian yang melakukannya akan terpuji dan mendapatkan pahala, yang meninggalkannya akan tercela dan terancam dengan hukuman dan siksa. Itu makna wajib. Sesuatu disebut wajib ya ketika kita semua itu tertuntut untuk melakukannya. Tidak bisa tidak. Dan orang yang melakukannya akan mendapatkan pujian, dia terpuji dan mendapatkan pahala. Yang meninggalkannya menjadi orang tercela dan mendapatkan ancaman siksa. Dalam ilmu fikih, ikhwani afati fillah rahimakumullah, perkara wajib itu ada dua macam. Ini murojaah ya. Kalau kita antum semua sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu ya, alhamdulillah. Ada waktu untuk terus belajar. Terbagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah.
kewajiban secara individual yang mengikat setiap orang, sementara fardu kifayah itu kewajiban yang mengikat komunitas atau kaum muslimin. Nah, kewajiban yang fardu ain ini yang dilihat adalah perbuatannya dan orang-orang yang melakukannya. Perbuatannya sudah dilakukan apa belum? Setiap orang sudah melaksanakannya apa belum? Semuanya dilihat. Sholat 5 waktu, sudah dikerjakan belum? Sudah Pak, siapa saja? A, B, C sampai Z, berarti semua sudah selesai. Siapa saja yang wajib sholat 5 waktu, maka dia harus melaksanakannya. Sholat itu wajib harus ditunaikan, dan oleh setiap orang yang sudah berstatus wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun fardu kifayah, yang dilihat adalah perbuatannya. Sudah ada yang melaksanakan apa tidak? Kalau sudah, selesai. Kalau sudah, maka menjadi gugur atas orang-orang lain. Nah, dua hukum ini nanti juga akan berhubungan dengan masalah yang sedang kita bahas. Ilmu yang wajib atas setiap muslim. Ada ilmu-ilmu yang memang mengikat kita semua. Harus kita pelajari. Harus kita mengerti. Karena apa? Kita harus melaksanakannya. Kemudian ada ilmu-ilmu yang itu tugasnya para ulama. Tugasnya para, misal istilahnya, yang nyantri di pesantren. Kalau kita tidak mempelajari, tidak apa-apa. Cuman kalau kita butuh, harus bertanya tentang masalah itu. Ayyuhal hudur, rahimakumullahu ta'ala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah sekarang, ilmu apa saja yang wajib atas kita? Ilmu apa saja yang wajib atas kita? Tentu tidak disebut 1, 2, banyak tentunya. Tapi untuk mengetahui ilmu tersebut wajib secara fardu ain atas kita, kita perlu mengetahui kaidah-kaidahnya terlebih dahulu. Pedoman-pedoman. Dengan pedoman itu, kita tahu, oh ini wajib. Oh ini nanti bisa, nanti dulu. Oh ini nanti sajalah. Ada banyak pengajian, majelis A ngajar ini, B ini, C ini, terus. Nah dengan pedoman ini, seseorang akan bisa menentukan. Dia akan tahu skala prioritas, saya harus menghadiri majelis C misalnya. Karena yang diajarkan ilmu yang wajib saya pelajari. Dan saya sepertinya butuh. Dan saya sepertinya belum begitu paham misalnya. Walaupun mungkin yang ngisi kurang populer misalnya ya. Sementara majelis A populer. Nah orang hendaknya menggunakan skala prioritas. Saya butuh ini yang lebih wajib, ini yang lebih penting, ini yang betul-betul saya butuhkan untuk saat ini. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, ahli hadis, allamah, memiliki ilmu yang mendalam, yang dikenal sebagai Hafidhul Maghrib, ahli hadisnya dari barat. Barat itu dahulu ya, Andalusia, Spanyol. Nah, Allah mentakdirkan di barat dikenal ada namanya Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala. Di timur ada yang dikenal dengan Al-Khatib Baghdadi rahimahullah ta'ala. Dan Allah takdirkan mereka berdua meninggal di tahun yang sama. 463 Hijriah. Rahimahumullah ta'ala. Imam besar ini menyampaikan satu kaidah bahwa ilmu yang harus dipelajari adalah ma la yas'ul insana jahluhu.
Apa saja yang seseorang itu tidak ditoleransi bila tidak tahu. Tidak punya kelonggaran kalau tidak tahu. Dia akan tercela kalau tidak tahu. Ilmu-ilmu yang seseorang muslim, hamba Allah Azza wa Jal, yang tidak mendapatkan kelonggaran, sa'ah atau toleransi bila tidak tahu. Dia akan tercela, kok kamu nggak tahu masalah begini? Kok kamu belum belajar masalah ini? Kok kamu mengerjakannya masih salah-salah soal ini? Nah, akan ada celaan. Sementara ilmu-ilmu yang lain dia tidak tercela. Nah, kalau kaidah ini masih belum jelas, tapi harapannya ini menjadi pedoman yang membantu kita untuk mengetahui ilmu-ilmu wajib. Ada perkataan yang lain dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ilmu yang wajib dipelajari adalah yang berhubungan dengan ibadah yang akan dikerjakan atau muamalah yang akan dilakukan. Jadi ibadah apa saja yang akan kita lakukan, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang ibadah tersebut. Karena ibadah nggak bisa asal-asalan. Ibadah itu tauqifi. Orang nggak bisa asal-asalan untuk mengetahui, oh begini cara yang bagus supaya Allah ridho, tidak bisa. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, kalau orang ingin melakukan muamalah, muamalah itu ya bahasa mudahnya jual beli. Mau bisnis, mau offline atau online ya, harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Bukan asal-asalan. Nanti juga akan tahu, tidak. Belajar dulu. Karena Islam juga mengajarkan ilmu-ilmu tentang jual beli. Apa yang boleh dijual. Apa yang haram dijual. Bagaimana seseorang menjualnya? Kalau jenengan jual sambil melotot, ayo beli, boleh apa tidak Pak? Awas rak tukul. Tidak boleh. Intinya seseorang ketika mau berbisnis ya, dia harus belajar supaya tidak terjerumus ke dalam riba, juga tidak terjerumus ke dalam perbuatan kezaliman kepada orang lain. Dia selamat, orang lain selamat. Dia tidak menipu, orang lain tidak tertipu. Atau kaidah yang lain supaya tambah paham. Dari Syekh Muhammad Said Ruslan, hafizahullah ta'ala. Beliau sampaikan ilmu yang wajib dipelajari adalah ma wajaba 'alaika 'amaluhu wajaba 'alaika ta'allumuhu. Yang wajib engkau amalkan, maka wajib engkau pelajari. Ini lebih mudah lagi. Yang wajib engkau amalkan, ada sederet yang wajib diamalkan, maka itu wajib kita pelajari. Tidak harus duduk di majelis ilmu, tapi bisa bertanya kepada orang alim. Bertanya dengan orang alim tentang masalah itu. Ada juga pedoman yang lain yang menyebutkan bahwa ilmu yang wajib itu ma taslamu bihil aqidah wa ma tasihhu bihil ibadah. Artinya, ilmu yang wajib kita belajar adalah ilmu yang membuat akidah kita selamat dari penyimpangan. Dan ilmu yang membuat ibadah kita sah di mata syariat. Salat kita sah, puasa kita sah, haji kita sah, dan begitu seterusnya.
Nah, ini beberapa kaidah ikhwani wa afati fillah rahimahullah taala yang akan insyaallah taala membantu kita untuk mengetahui ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari secara fardu ain. Kemudian Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah taala menyampaikan beberapa paparan uraian tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari seperti asy-syahadatu bil lisani wal iqraru bil qalbi bi anna Allah wahdahu la syarikalah, persaksian dengan lisan dan meyakini dengan hati bahwa Allah azza wajal tidak ada sekutu baginya dalam mengatur alam semesta ini dan juga dalam masalah uluhiyah ibadah. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan juga tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan Allah dalam masalah uluhiyah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Rasul yang paling dekat dengan Allah pun tidak berhak diibadahi. Malaikat yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla juga tidak berhak diibadahi. Wala shibha lahu wala mithla lam yalid walam yulad, dan meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang serupa dan sama dengan Allah. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Keyakinan ini juga akan mengantarkan seseorang kepada satu hakikat bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Azza wa Jalla. Karena selain Allah itu makhluk. Selain Allah Azza wa Jalla, makhluk. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ada kata khalaqtu, Allah yang maha menciptakan. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang lain makhluk, maka sama sekali tidak berhak disembah dengan seluruh jenis ibadah. Wa ilaihi marji'u kulli syai', dan kepada Allah Ta'ala tempat kembali segala sesuatu. Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan, dan Allah maha hidup yang tidak pernah meninggal. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang apa yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, ya. Walladhi alai jama'atu ahli sunnati, dan keyakinan yang dipegangi Ahlus Sunnah annahu lam yazal bisifati wa asma'ihi, Allah Azza wa Jalla senantiasa bersama nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi di sini Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala menyampaikan kepada kita harus menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tidak diingkari. Tidak ditakwil. Di zaman dahulu ada sebagian yang mengingkarinya dengan dalih, kalau saya menetapkan sifat bagi Allah, berarti saya akan terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini kata mereka seperti ini. Tentu tidak. Karena Al-Quran dan Sunnah menyebutkan nama-nama Allah Azza wa Jal dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditegaskan, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, masih berhubungan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa tidak ada permulaan bagi sifat awal Allah Ta'ala dan tidak ada akhir bagi sifat akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa 'alal 'arsy istawa. Kemudian beliau tetapkan bahwa di antara perkara dasar dalam akidah yang harus diketahui seorang muslim, dan itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah wa huwa 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy. Tentunya Allah tidak membutuhkan arsy. Nah, akidah seperti ini
Akidah ini juga ditetapkan oleh sejumlah ulama madhab Syafi'iyah dalam kitab-kitab akidah mereka secara khusus. Seperti Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah ta'ala, murid besarnya imam besar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan Al-Muzani Nasir Madhabi. Muzani itu yang membela madhabku. Dia punya kitab Syarhus Sunnah. Di situ juga ditetapkan, beliau menetapkan Allah di atas arsy. Wafat tahun 264 Hijriah. Nah, kitab seperti inilah yang sepantasnya dipelajari umat Islam. Syarhus Sunnah. Demikian juga yang disampaikan Imam Ibn Khuzaimah, yang juga bermadhab Syafi'i dalam kitabnya Tauhid. Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Dan masih banyak lagi. Artinya bahwa akidah ini akidah yang memang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak dahulu kala dan sampai sekarang. Berikutnya, wa syahadatu bi anna Muhammadan 'abdu wa rasuluhu. Ilmu yang lain yang harus dipelajari setiap umat, persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba yang harus tetap menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla sampai wafat. Tapi beliau Rasul yang harus dihormati dengan penghormatan yang syar'i. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ditaati secara mutlak. Harus diterima keputusan secara mutlak. Karena taat kepada Allah Azza wa Jalla itu melalui apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khatimu anbiya'ihi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabinya. Ini juga termasuk perkara mendasar. Coba antum bayangkan ya. Ketika seorang muslimah meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penutup para nabi dan rasul, maka insya Allah akan selamat dari godaan para nabi palsu. Walaupun dia fasih misalnya, walaupun dia ngaku-ngaku saya dapat wahyu, enggak akan diterima, enggak. Karena keyakinan saya, Nabi Muhammad bin Abdullah adalah nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya punya wahyu, bohong. Saya fase, saya gini. Langsung ditolak. Walaupun mungkin nggak bisa menolak, tapi karena sudah punya pegangan dasar ini, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelah beliau, maka siapapun yang mengaku Nabi dari zaman dahulu atau sekarang misalnya, di Indonesia juga ada yang mengaku Nabi Pak, ya, maka langsung ditolak, enggak, kamu pendusta. Kalau ada orang bohong disebut pembohong, nah ini pendusta yang besar. Mengaku-ngaku dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Musailimah selalu disebut namanya, kemudian gelarnya Al-Kadzdzab, pendusta besar. Wa annal ba'tsa ba'dal mauti lil mujazati bil a'mal wal khuluda fil akhirati ahli sa'adati bil imani wa ta'ati fil jannati wali ahli syaqawati bil kufri wal juhudi fi sa'iri haq. Kemudian meyakini bahwa kebangkitan jasad setelah kematian untuk pembalasan perbuatan-perbuatan dan keabadian di akhirat nanti bagi orang-orang bahagia dengan keimanan dan ketaatan di surga, dan keabadian bagi orang-orang celaka karena kekufuran dan penentangannya di neraka, ya, itu adalah hak. Namanya hak, ya, tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Lu kan mati Pak, tidak boleh ragu. Mati, setelah mati kan hancur, tidak. Kalau kita meragukan seperti itu, ya,
Itu yang dahulu diragu-ragukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Nah, Allah Azza wa Jalla sudah mengabarkan. Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan. Dan berita-berita dari Allah Azza wa Jalla itu hak. Namanya hak ya, harus diyakini kebenarannya. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan-raguan. Ketika ada syubhat, maka langsung kita tangkis. Enggak, ini hak. Orang yang sudah meninggal, walaupun meninggalnya ribuan tahun yang lalu, nanti akan dibangkitkan. Dan itulah sifat hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan itulah diantara sifat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baik akan mendapatkan balasannya, yang buruk juga akan mendapatkan balasannya dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada akhirat nanti tidak hikmah. Orang baik kadang teraniaya, tertuduh macam-macam. Orang jelek kadang-kadang diagung-agungkan. Mana keadilan? Maka keadilan yang hakiki di akhirat nanti. Semuanya akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan yang dia lakukan. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Kemudian kata beliau lagi, wa ma fi haq min indillah yajibul imanu bi jami'ihi wa isti'malu muhkamihi. Dan segala sesuatu yang hak dari sisi Allah wajib diimani dengan semuanya. Dan mengamalkan ayat-ayat muhkamnya. Ini berhubungan dengan masalah keyakinan-keyakinan. Di antara keyakinan yang wajib kita pelajari secara fardhu ain adalah keyakinan-keyakinan ini. Atau kalau dikembalikan kepada ilmu yang pokok ya, ini berhubungan dengan rukun-rukun iman. Itu yang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, beliau mengatakan wa anna salawati al-khamsa fardun, dan sesungguhnya salat fardu 5 waktu itu wajib. Wal yazmuhu wa yalzamuhu min ilmiha ilmu ma la tatimmu illa bihi. Jadi setelah kita tahu salat 5 waktu itu wajib, yang tentunya harus dikerjakan. Kewajiban yang lain tentang ilmu ini adalah ilmu yang tidaklah salat itu sempurna kecuali dengannya. Min taharatiha, maka kita pun harus belajar tentang taharah. Karena salat tidak sah kecuali dengan taharah. Jadi kita wajib tahu salat 5 waktu itu wajib, fardu. Nah, di antara ilmu yang kita pelajari tentang salat wajib ini adalah ilmu tentang taharah. Harus dipelajari. Karena salat seseorang tidak sah kalau belum bersuci. Wasair ahkamiha, dan juga seluruh hukum-hukum salat ya, tentang pembatal-pembatalnya ya. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan, apakah orang yang tahu syarat salat, rukun salat pasti tahu pembatal salat? Kan belum tentu. Di syarat salat dipelajari, rukun salat dipelajari, pembatal-pembatal salat pun harus dipelajari. Ilmu yang lain yang harus dipelajari adalah wa anna shoma ramadhana fardhun wa yalzamuhu ilmu ma yufsidu shaumahu wa ma la yatimmu illa bihi. Ilmu yang wajib yang dipelajari seseorang bahwa puasa Ramadan itu fardu. Dan seorang muslim juga harus mempelajari hal-hal yang merusak puasanya. Dan segala sesuatu yang puasa tidak sempurna kecuali dengannya. Puasa dipelajari, kita tahu puasa Ramadan wajib. Kemudian juga belajar tentang segala sesuatu ya, rukunnya,
waktunya, dan juga segala sesuatu yang bisa merusak atau membatalkan puasa. Kalau tiba-tiba orang kemudian dengan sadar pas jam 9 pagi makan, kok kamu makan? Puasa Ramadan. Emang nggak boleh, lo kan puasa. Nah seperti ini tidak boleh terjadi. Beda halnya dengan orang yang lupa ya. Atau orang menyebutkan saya puasanya jam 8 tambah 12 jam lagi lah, semau-maunya, tidak bisa. Puasa itu ya ada awalnya, ada akhirnya, dan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Berikutnya, wa in kana dha malin wa qudratin al-hajj lazimu fardhan an ya'rifa ma tajibu fi zakatu wa mata tajib wa fi kam tajib wa yalzamuhu an ya'lama bi anna al-hajj 'alaihi fardun marratan wahidatan fi dahri in istata' ilai sabila. Ilmu wajib yang lain adalah kalau orang itu punya harta, ini catatannya, dan punya kemampuan untuk haji, maka dia harus mengetahui zakat itu wajib atas dirinya. Harus mengetahui harta-harta yang wajib dizakati. Catatannya tadi, punya uang, punya kemampuan untuk haji. Bukan berarti yang tidak punya uang ya tidak harus belajar, tapi minimal orang tahu zakat itu wajib. Haji itu wajib, karena termasuk rukun Islam. Nah pembahasan di sini adalah orang yang punya uang, punya kemampuan haji, maka dia harus lebih tahu harta-harta apa saja yang harus dizakati. Dan kapan wajib dikeluarkan zakat. Sekarang pertanyaannya, zakat mal itu apa harus di Ramadan, Pak? Tidak. Waktu mengeluarkan zakat tidak di Ramadan, tapi kapan? Kalau sudah jatuh haul, 1 tahun. Jadi orang tahu nisabnya, kadar minimal harta dizakati, kemudian apa saja yang harus dizakati, mobil yang dinaiki itu dizakati apa tidak, Pak? Nah ini orang harus tahu. Rumah harus dizakati apa tidak, orang perlu tahu. Perlu tahu apa saja yang harus dizakati dan kapan dizakati, wa fikam tajib, dan berapa yang harus dizakati. Ini terkait zakat. Wa yazamu an ya'lam bi an, kemudian juga dia harus tahu bahwa haji itu wajib atas dirinya sekali selama hidupnya. Kalau dia mampu ke sana. Jadi jalan atau transportasi ke sana atau jalan ke sana itu aman, tidak ada peperangan, ya, ada transportasinya dan lain-lain. Kemudian beliau menyebutkan hal-hal lain yang seseorang tidak boleh buta tentangnya, ya. Kalau tadi tentang kewajiban-kewajiban, sekarang tentang yang haram-haram. Contohnya tahrimuz zina. Zina itu haram. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jangan, di ayatnya tidak menyebutkan jangan kamu berzina, tidak. Tapi jangan dekati zina. Apa saja yang menyeret kepada zina atau berpotensi untuk menyeret kepada zina, maka diharamkan. Apalagi jelas-jelas zina. Sehingga dalam syariat dilarang, ya, namanya jabat tangan dengan yang bukan mahram. Berduaan dengan yang bukan mahram. Untuk menutup dengan rapat jalan menuju perzinaan. War riba, kemudian pengharaman riba. Wa tarimul khamri wal khizir, pengharaman khamr dan babi. Wa aklil maitati wal anjasi kulliha, dan juga haram makan bangkai dan najis-najis semuanya, ya. Babi dilarang, ya. Mau orang menyebut lezat dan seterusnya, haram. Seorang muslim itu taat kepada Rabbnya.
Dan ketika diharamkan itu bukan karena Allah ingin mempersulit, tidak. Di situ memang ada ujian, tapi di balik itu pasti ada bahaya-bahaya. Bila orang nenggak khamr, bahaya apa tidak? Akal orang yang masih sehat tahu khamr itu merusak. Riba juga orang sebenarnya sudah pada tahu merusak ekonomi. Demikian juga zina. Babi, makan bangkai dan juga seluruh yang najis. Sehingga kaidah dalam halal haram dalam syariat itu, yang haram itu kullu najisin, setiap yang najis. Wa mutanajjis, dan setiap yang tercampur dengan najis. Dan segala sesuatu yang ada madharahnya. Madharah yang jelas ya. Ini disampaikan Syekh Shalih Fauzan ini. Yang najis banyak. Kemudian yang tercampur dengan najis ya dilihat apa saja. Dan kalau orang tahu seperti ini nggak akan jualan saren ya Pak. Saren apa Pak? Kan kayak ati enak gitu. Namanya darah itu najis. Nggak boleh dijual. Oh ada cuannya Pak, nggak boleh. Darah itu ada penyakitnya dan lain-lain. Jangan ditampung. Tapi dibuang. Disembelih itu supaya darah itu hilang. Jangan terkonsumsi. Tapi kalau ada orang kemudian menampungnya, ditadai, dibekukan, kemudian dijual. Tidak boleh seperti itu. Pasti ada bahayanya. Kalau seandainya kemudian orang belum tahu bahayanya, pas di situ ada bahayanya. Cuman akal kita belum tahu. Wal ghasabi, dan mengambil barang orang lain tanpa izin atau secara paksa. War rishwati 'alal hukmi, dan menyogok supaya menang dalam pengadilan ya. Wa syahada bizur, dan persaksian palsu. Wa akli ma amwalil nasi, dan makan harta orang lain dengan bil batil, dengan cara yang batil. Wa bi ghairi tibi min anfusihim, dan tanpa kerelaan dari hati mereka. Jadi harta itu dalam Islam sangat dihormati ya. Milik orang lain dihormati. Tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang dibenarkan syariat. Dengan jual beli atau hadiah. Bahkan dalam jual beli pun harus ada keridhaan dengan antara dua belah pihak. Pembeli ridha dengan barangnya, penjual ridha dengan uang yang diterima. Enggak boleh ada yang saling maksa. Tidak boleh ada yang saling maksa. Harus dengan taradhi jual beli itu. Jadi walaupun kelihatannya jual beli, tapi kalau ada maksa-maksa, kamu harus menjual ke saya. Kalau tidak, awas. Maka itu terlarang dalam syariat. Kemudian mengetahui kezaliman itu diharamkan. Seluruh kezaliman itu diharamkan ya. Apa saja yang di situ ada unsur kezaliman, semuanya haram. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman pada dirinya dan kemudian menjadikan kezaliman itu haram di antara kita. Jangan pernah menzalimi orang lain dalam hartanya, dalam kehormatannya atau dalam nyawanya. Wa tahrim nikahil ummahati wal akhwat, kemudian juga harus tahu haramnya menikahi ibu, menikahi saudara perempuan sendiri, dan orang-orang yang disebutkan bersama mereka di surah An-Nisa. Wa tahrimu qatlin nafsil mu'minah bighairi haq, dan juga setiap muslim harus tahu haramnya membunuh jiwa yang dihormati, jiwa mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Nah ini di antara contoh ya, ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Sebagiannya berhubungan dengan rukun iman, sebagiannya berhubungan dengan rukun Islam, dan sebagian yang lain berhubungan dengan perkara-perkara haram yang harus diketahui setiap muslim.
Nah, kita mengetahui ini, mengetahui kaidahnya tadi dan mengetahui contoh-contohnya ini ya, ini diperlukan bagi seorang guru. Sehingga nanti juga tahu prioritas yang diajarkan dan ditanamkan kepada murid-muridnya. Tidak boleh bunuh, nggak boleh zalim. Zalim itu gimana ustadzah, ustadz ngamplang koncone misalnya. Nendang ya. Gosok nggak boleh ngambil barang temannya. Tidak boleh ngata-ngatain. Kemudian ditanamkan tentang kewajiban sholat fardu 5 waktu. Jadi guru butuh, murid butuh, demikian juga itu yang hendaknya diajarkan pertama kali kepada orang-orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam. Atau yang diajarkan pertama kali kepada orang-orang yang baru taubat atau sadar, saya harus belajar ilmu syar'i. Yang saya pelajari apa Pak? Kemudian dihadirkan kitab besar, ya mumet nanti. Yang harus dipelajari itu ini loh Pak, 2 lembar misalnya, kan enak, oh 2 lembar, orang langsung senang. Atau dipelajari kitab yang tipis nih loh Pak, ini ada contohnya di situ ya, karya Syekh Al-Qarawi. Jadi umat memang harus diajari perkara-perkara mudah terlebih dahulu. Dan ini juga menjadi tugas seorang alim Rabbani. Alim Rabbani itu yang mengajarkan kepada umat ilmu-ilmu yang mendasar dahulu sebelum ilmu yang lebih besar dan lebih luas. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi masalah yang terjadi di tengah sebagian umat ya, mereka tidak tahu kewajiban atau belum mengamalkan kewajiban dan belum tahu atau tidak tahu tentang larangan-larangan agama. Nah, maka para ulama, para khatib Jumat hendaknya menekankan masalah-masalah ini ya, tentang kewajiban-kewajiban agama, tentang larangan-larangan agama. Antum bayangkan setiap orang pegawai swasta, pegawai negeri tahu dan faham rishwah itu haram, maka semuanya akan bersih insya Allah. Nggak mau di rishwah juga nggak mau disogok, dan juga nggak mau menyogok.
Tidak mau kalau harta itu enggak jelas. Pak, ini jatahnya jenengan. Kenapa ini? Pokoknya jenengan, yang lain sudah dapat. Langsung ditolak, enggak. Karena semacam ini minimal itu belum jelas. Sementara dia sudah mendapatkan gaji bulanan atau ya gaji bulanan dari perusahaan atau instansinya. Nah, dahulu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, Syekh Shalih Fauzan pernah datang ke Masjid Nabawi ya. Beliau seorang syekh besar ya. Dan ternyata yang beliau sampaikan itu masalah-masalah mendasar. Beliau sampaikan hadis yang disebut dengan hadis Ummus Sunnah, induknya sunnah. Apa itu? Hadis Jibril alaihissalam tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan sebagian tanda hari kiamat. Kok diajarkan seperti itu? Nah, itu yang memang dibutuhkan. Ada banyak orang katakanlah orang awam atau masyarakat ya, itulah yang lebih mereka butuhkan untuk faham tentang sholat, tentang puasa, tentang rukun-rukun iman ya. Jadi kebutuhan umat itu bisa dikatakan tidak banyak ilmu yang mereka butuhkan. Supaya mereka tahu kewajiban, mereka lakukan dengan baik, dan juga supaya mereka tahu larangan-larangan syariat dan mereka hindari. Dengan adanya kewajiban yang mereka kerjakan, mereka akan menjadi orang-orang yang baik, bersih. Demikian juga ketika larangan dengan syariat ini dihindari, mereka juga akan bersih. Nah, syariat datang untuk mentazkiyah, mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa manusia. Membersihkan mulut kita dari kata-kata kotor, hati kita dari penyakit-penyakitnya, akhlak kita dari penyakit akhlak yang rendah ya. Kalau bicara tentang kitab ya, di antara kitab yang menghadirkan kepada kita ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari seperti Ushulus Salasah ya. Silakan dipelajari. Kalau sudah pelajari, pelajari lagi. Sudah pelajari lagi. Atau juga kitab Arba'in Nawawiyah yang disebutkan Imam Nawawi, beliau menyebutkan hadis-hadis yang berisi kaidah-kaidah dalam agama. Maka mari kita pelajari, kita hadiri majelis-majelis yang mengajarkan Arba'in Nawawi. Hadis pertama sampai hadis 42. Atau kitab lain yang memang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang mendasar. Tujuannya supaya akidah kita benar, tambah kuat. Kalau akidah kuat itu ya, semangat orang beribadah kuat. Karena akidah berhubungan dengan iman ya akan kuat akidahnya. Akan semangatnya tinggi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau akidahnya kuat juga, akan bisa bertahan dengan izin Allah Azza wa Jalla di hadapan syahwat dan syubhat. Kalau syubhat berarti kaitannya dengan keyakinan yang nyeleneh, nyeleweng, atau rancu, maka langsung dia punya pertahanan. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Kamu ngaku Nabi, berarti Nabi palsu. Kamu menyatakan Allah di mana-mana, tidak. Allah di atas arsy. Allah sebutkan dalam Quran 7 kali. Kalian menyebutkan begini, tidak. Dia sudah punya pertahanan kuat. Di hadapan syubhat dan juga di hadapan syahwat. Syahwat itu ya di hadapan godaan-godaan hawa nafsu. Digoda untuk dengan uang sogo, digoda dengan wanita, digoda dengan macam-macam, dia bisa bertahan dengan izin Allah Ta'ala karena dia tahu Allah Maha melihat. Karena dia tahu harta haram itu hanya akan menyengsarakan. Harta haram itu akan merusak. Ya merusak dirinya, fisiknya, anaknya. Dan kalau itu tersebar di masyarakat, merusak masyarakat ya.
Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Jadi mari kita pahami ya, langkah-langkah dalam thalabul ilmi, ada cara-caranya, ada yang harus kita pelajari, ada yang wajib, sehingga sebagian ulama itu kalau ditanya, apa hukum thalabul ilmi? Jawabannya fardu kifayah, kecuali yang wajib. Syekh Utsaimin disebutkan seperti itu. Jadi thalabul ilmi hukumnya apa? Fardu kifayah. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan fardu kifayah, kecuali yang wajib fardu ain. Karena akan lebih banyak yang fardu kifayah. Nah, sementara yang wajib-wajib atas kita ini mari kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah Azza wa Jalla memberikan satu kaidah ya. Wa'tul buyuta min abwabiha, masukilah rumah dari pintu-pintunya. Nah, Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah taala menyebutkan bahwa ini dari ayat ini diambil kaidah bahwa segianya dalam seluruh urusan seseorang memasukinya dari tempatnya. Supaya apa? Dia mudah memahami dan supaya mudah untuk mewujudkannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya. Masukilah thalabul ilmi dari pintu-pintunya. Di antara pintunya adalah pelajari terlebih dahulu ilmu-ilmu yang dasar. Pelajari dahulu ilmu yang paling wajib atas diri kita, yang paling mengikat atas diri kita. Setelah itu, silakan orang menguatkan ilmu dasar ini dan juga menambah ilmu-ilmu yang lain. Karena tambah ilmu ya berarti tambah hidayah, tambah pahala insyaallah, tambah kebaikan demi kebaikan. Demikian wallahu taala alam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.